Menurut saya, belis di NTT itu memang mahal, tapi kalau kakak seniat, Tuhan pasti buka jalan. Ini baru belis atau mas kawinnya saja. Belum lagi dana untuk acara peminangan, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Selamat datang di Tripod Studio dalam segmen Story. Pernikahan adalah momen paling sakral bagi sepasang kekasih yang berkomitmen untuk menghabiskan sisa hidup bersama sampai maut memisahkan. Salah satu komponen wajib dalam pernikahan adalah mas kawin, atau dalam istilah masyarakat NTT disebut belis. Pada umumnya, belis adalah sebuah pemberian yang memiliki nilai luhur sebagai penghargaan terhadap mempelai wanita beserta keluarganya. Belis juga dianggap sebagai syarat utama pengesahan berpindahnya mempelai wanita ke tangan mempelai pria. Pada masing-masing daerah, belis memiliki ciri khas dan bentuknya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di video ini Tripod Studio akan membahas tentang daerah dengan belis atau mas kawin termahal di NTT. Langsung saja, check it out. Pulau Rote yang terletak di bagian paling selatan Indonesia, selain memiliki pesona alam tropis yang unik, Pulau Rote juga terkenal sebagai tempat asalnya para bidadari cantik Nusa Tenggara Timur. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa wanita asal Pulau Rote memiliki daya tarik alami yang mampu memikat hati para pria pada pandangan pertama. Yang setuju komen di kolom komentar ya. Namun, sebelum memikat hati wanita asal Pulau Rote, ada baiknya bagi para kaum Adam untuk mempersiapkan pertahanan belakang yang kuat. Kenapa? Karena masyarakat Pulau Rote memiliki adat istiadat dan kebiasaan dalam hal belis atau mas kawin yang oleh sebagian orang dianggap sulit dan memberatkan pihak laki-laki. Salah satu tokoh penting yang berperan menentukan belis dan besar kecilnya belis dalam budaya masyarakat Pulau Rote adalah to'o atau saudara laki-laki kandung dari ibu calon mempelai. Ia dapat meminta hewan, mamar, lahan kebun atau ladang, petak sawah, emas, uang, dan lain sebagainya. Jenis hewan yang diminta biasanya berupa kerbau, sapi, kuda, atau babi. Untung bukan komodo. Jumlahnya pun tergantung kelihayan negosiator yang diperankan oleh juru bicara dari calon pengantin pria. Lalu, berapakah harga belis untuk mempersunting seorang wanita asal Pulau Rote? Menurut buku hukum kekeluargaan, pernikahan dan waris, Masyarakat Rotendao karya Paul A. Hanning yang diterbitkan pada tahun 2010, masyarakat Pulau Rote meskipun tidak mempunyai mata uang tetapi memiliki satuan nilai uang standar yang tetap untuk harga belis atau mas kawin. Mereka menggunakan satuan rupiah, nilai untuk 1 rupiah dalam belis sama nilainya dengan 200.000 rupiah dalam mata uang Indonesia. Dan inilah tabel harga satuan belis masyarakat Pulau Rote yang dikutip dari buku karya Paul A. Hanning tahun 2010. Misalnya, keluarga calon mempelai wanita mengajukan tawaran belis untuk mempersunting anak gadisnya seperti ini. Kerbau betina 2 ekor, kuda jantan 3 ekor, babi besar 2 ekor, lontar 2 rumpun, kelapa 30 pohon, dan emas 3 oma. Maka perhitungan harga belisnya seperti ini teman-teman. Total harga belis dari daftar item tersebut mencapai Rp50.200.000. Menurut saya, belis di NTT itu memang mahal, tapi kalau kakak seniat, Tuhan pasti buka jalan. Ini baru belis atau mas kawinnya saja. Belum lagi dana untuk acara peminangan, resepsi pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini, satu-satunya harapan calon mempelai pria ada pada sang negosiator atau juru bicaranya, yang memungkinkan untuk menegosiasikan item beserta harga belis sesuai kemampuan mereka. Namun jangan khawatir teman-teman, dalam banyak kasus harga belis cenderung turun menyesuaikan dengan kemampuan calon mempelai pria yang dinegosiasikan dengan baik oleh sang juru bicara. Jadi,
Tips dari Tripod Studio untuk teman-teman yang ingin mempersunting gadis cantik dari Pulau Rote adalah pakailah juru bicara yang punya jam terbang dan reputasi gemilang dalam menegosiasikan harga belis atau mas kawin. Dari Pulau Rote kita menuju ujung timur Pulau Flores, yaitu Kabupaten Flores Timur yang beribu kota di Larantuka. Selain menjadi tujuan wisata religi favorit di NTT, Larantuka juga menyimpan keunikan budaya dari suku-suku yang mendiami daerah tersebut. Salah satunya adalah suku Lamaholot. Suku Lamaholot memiliki tradisi yang terbilang unik dalam pemberian belis atau mas kawin. Bentuk pemberian belis dalam tradisi masyarakat Lamaholot bukan berupa emas ataupun sejumlah uang, melainkan gading gajah yang nilainya dapat mencapai ratusan juta rupiah. Hal yang sangat mengherankan di sini adalah sejak purbakala sampai saat ini tidak pernah ditemukannya bukti bahwa gajah pernah hidup di Pulau Flores. Kalau Komodo sih banyak. Lalu, bagaimana bisa gading gajah menjadi mas kawin masyarakat suku Lamaholot di Flores Timur? Hal ini berawal dari masa sebelum penjajahan, di mana Kabupaten Flores Timur merupakan salah satu tempat persinggahan bagi bangsa Eropa untuk mencari rempah-rempah. Menurut penuturan para tetua adat dan cerita rakyat, gading gajah yang ada di Pulau Flores berasal dari India yang dibawa oleh bangsa Portugis. Dalam budaya masyarakat Lamaholot, ukuran dan jumlah gading gajah tergantung pada status sosial seorang gadis dan sistem perkawinan yang ditempuh, serta kemampuan negosiasi dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Terlepas dari itu, nilai belis seorang perempuan selalu dipengaruhi oleh status sosial keluarga dalam struktur sosial masyarakat. Masyarakat Lamaholot biasanya membayar belis dengan 2 hingga 3 batang gading gajah, dan terkadang sampai 5 batang gading. Ukuran gading yang digunakan pun bervariasi, dari 60 cm sampai 2 meter. Semakin tinggi status sosial, pendidikan, dan pekerjaan seorang wanita, maka semakin besar ukuran dan bertambah banyak jumlah batang gading yang akan diberikan. Bagi masyarakat suku Lamaholot, tidak ada gading, maka pernikahan pun tidak akan terjadi. Sekedar informasi, gajah di Indonesia hanya ada di Pulau Sumatera dan tergolong satwa langka yang dilindungi. Itu artinya gading gajah yang digunakan masyarakat Lamaholot sebagai belis pernikahan sampai hari ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang suku Lamaholot. Dengan kata lain, semakin hari semakin langka gading yang beredar di Pulau Flores dan semakin meroket harga gading warisan tersebut jika diperjualbelikan. So, bagi teman-teman yang ingin mempersunting gadis cantik suku Lamaholot, maka persiapkanlah pertahanan belakang sebaik mungkin. Itulah daerah dengan belis atau mas kawin termahal di NTT part 1. Pada video part 2, Tripod Studio akan membahas belis dari Pulau Alor dan Pulau Sumba. Oleh karena itu, pastikanlah kalian menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video part 2 yang pastinya lebih seru dan menegangkan. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video Tripod berikutnya. God bless you all.